bonne distance là. Vas-y doucement. Oh putain. Halo guys, gimana kabar kalian nih? Mimin harap baik dan sehat selalu ya. Nah, sekarang aku mau bahas film lumayan seru nih dari Netflix. Judulnya Under Paris. Film ini bermula dari sekelompok peneliti yang ingin menyelamatkan spesies ikan hiu yang berada di laut. Ia sudah menanamkan sebuah chip atau suar terhadap hiu itu. Lambat laun, laut itu dipenuhi dengan sampah-sampah plastik di Pasifik Utara. Mereka bergerak ke sana untuk menyelamatkan ikan hiu itu agar tidak mati karena makan sampah plastik. Selama 3 tahun, ia dan timnya melakukan penelitian terhadap hiu yang sudah ditandai itu. Pemeran utama di film ini bernama Sofia. Mereka bergerak cepat karena di dalam radar mereka terdapat gerakan pada hiu itu yang kian dekat. Mereka berempat ini bernama Chris, Tom, Sam, dan Juan. Ketika mereka berada di dalam laut, mereka melihat ada seekor paus kecil yang sudah mati karena terjebak dengan sampah plastik. Seketika kawanan hiu datang menghampirinya. Et puta madre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ben on remonte là, c'est trop dangereux, allez. T'es à bonne distance là. Vas-y doucement. Betapa kagetnya ketika mereka melihat hiu yang diberi nama Lilith itu sangat teramat besar. 3 bulan lalu mereka melihat panjangnya hanya 2,5 meter, tapi kini menjadi 7 meter. Sophia nggak percaya hanya dalam waktu 3 bulan berubah menjadi raksasa. Mereka berempat ini ingin keluar karena takut akan kehadirannya si Lilith. Namun Sophia meminta untuk tetap di sana karena ingin mengambil sampelnya. Sungguh naas, mereka berempat yang tadinya ingin menyelamatkan hiu mereka itu seketika menjadi santapan bagi Lilith di tengah-tengah sampah yang mengerikan. Sophia turun ke laut untuk menyelamatkan suami dan rekannya itu. Alangkah kagetnya, ia melihat sepotong tangan suaminya itu. Ketika ia ingin menembak si Lilith, ternyata ia tersangkut sampah tali yang mengikat kakinya yang membuat ia terjun ke dasar. Ia berhasil melepaskan talinya itu dan selamat dari kejadian mengerikan itu. 3 tahun kemudian, ada 2 orang pemuda yang lagi mencari barang di Sungai Seine dengan menggunakan magnet. Ia kaget, ternyata yang didapatkan itu adalah peluru artileri. Kepolisian setempat mengamankan lokasi itu. Polisi ini bernama Adil yang sedang melakukan wawancara dengan media. Kemudian diambil alih oleh komandannya yang bernama Angel. Mereka berempat akan melakukan penyisiran sungai itu demi keamanan bersama karena akan adanya acara yang dilakukan wali kota setempat. Scene berganti ke Sophia yang menjelaskan ke murid-murid yang study tour mengenai kehidupan di laut. Dia bilang bahwa dia sangat mencintai laut dan laut itu harus bersih dari sampah, serta pemburu-pemburu ilegal yang mengancam kehidupan di laut. Ketika itu, Sophia bertemu dengan seorang gadis muda yang sangat peduli tentang lingkungan atau kehidupan laut. Ia bernama Mika. Mika ingin berbicara dengan Sophia dan bilang kalau dia tahu tentang penelitiannya. Lalu Mika bilang suar 7 yang dimana suar itu ditancapkan ke Lilith. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke tempatnya Mika, yaitu SOS atau Save Our Seas. Mika memiliki organisasi yang peduli dengan kehidupan laut, terutama hiu. Ia bilang ia meniru pekerjaan Sophia, yaitu meneliti sekelompok ikan hiu demi keberlangsungan hidup mereka yang dimana hiu itu banyak diburu oleh oknum-oknum tertentu. Wanita ini bernama Ben. Dia sebagai ahlinya IT yang bisa merancang dan melacak keberadaan hiu-hiu berada. Ia menjelaskan bahwa 3 minggu lalu,
Hiu itu berada di Sungai Seine yang merupakan pusatnya perairan di Prancis. Sophia kaget dengan penjelasan itu. Dia bilang nggak mungkin si Lilith berada di perairan tawar dan nggak akan mampu untuk beradaptasi. Namun Mika menjelaskan bahwa hiu itu sudah 3 hari berada di Sungai Seine ini. Mika membenarkan bahwa perubahan iklim dan polusi dapat mengubah perilaku hiu itu. Hiu itu tersesat dan berusaha untuk bertahan hidup dengan lingkungan yang berbeda. Sophia merasa kalau itu memang suarnya, maka hiu itu terseret arus hingga ke daerah perairan tawar. Mika menjelaskan bahwa Lilith harus dikeluarkan dari sana secepatnya. Kalau enggak, dia akan mati karena kondisi perairan yang bukan kehidupan dia. Mika berpikir bahwa ia bisa berkomunikasi dengan Lilith. Namun Sophia menjelaskan bahwa itu merupakan hal yang tidak mungkin. Dia adalah hiu, bukan seekor kucing atau anjing yang bisa diajak berkomunikasi. Mika menantang Sophia untuk menyelam agar dia bisa membuktikan bahwa yang dipikirkan Sophia itu salah. Dia akan menyelam pada malam hari, lalu Sophia pun pergi dari situ dengan hal gila yang dilakukan Mia. Mika bilang bahwa ada mobil tenggelam di jembatan Marin dan supirnya menghilang. Ia pun tetap pergi dari sana. Scene berganti di mana Mika akan menyelam dan Ben yang menunggu di atas untuk berjaga-jaga. Sophia yang berada di rumahnya kembali teringat dengan kejadian mengerikan yang dialami di masa lalu, yaitu terbantainya suami dan rekannya karena si Lilith itu. Kemudian ia bergegas keluar dari rumah untuk melihat Mika, Ben, dan kondisi Sungai Seine itu. Ketika Mika di bawah sungai itu, ia melihat ada bangkai mobil yang bekas kecelakaan itu. Betapa kagetnya ia melihat adanya bekas gigitan di bagian pintu supir. Kemudian polisi datang dan Ben menarik tali agar Mika bisa naik ke atas. Namun Mika melepaskan tali itu. Dan dia melihat ada sosok besar di air yang bergerak. Lalu dia naik ke atas dan ditangkap oleh kepolisian setempat. Ben pun lari melihat Mika yang ditangkap. Datang Sophia yang mendeteksi Lilith itu. Scene berganti ke si Adil yang menanyai Mika ngapain nyelam malam-malam di sungai itu. Mika akan dibawa ke markasnya si Adil untuk dimintai keterangan. Kemudian Sophia melihat-lihat keadaan sekitar dengan radarnya. Ia melihat bahwa si Lilith semakin mendekat dan adanya seekor anjing yang melihat pergerakan di air. Scene berganti ketika Mika ditanya oleh Adil di ruangannya. Ngapain dia nyelam malam-malam dan kenapa ingin mencari mobil yang kecelakaan itu. Namun Mika bilang bahwa ada hiu di Sungai Seine itu. Tiba-tiba Charo datang dan bilang ada hal yang mendesak. Sophia yang saat itu berjalan di pinggiran sungai itu berteriak kepada seorang ayah dan anak kecil yang ada di dekat sungai itu. Sophia menemui polisi itu karena dia ditelepon oleh Mika, karena cuma Sophia yang bisa menjaminnya. Sophia melihat kejadian mengerikan yang di mana Adil mengatakan kalau temannya itu bilang adanya bekas gigitan hiu. Sophia membenarkan hal itu, bahwa itu gigitan hiu. Ia dibawa ke markasnya bertemu dengan Komandan Angel. Sophia menjelaskan bahwa dalam tempo 3 bulan, hiu itu berubah dari ukuran 2,5 meter menjadi 7 meter. Angel nggak mempercayai omongannya si Sophia karena itu adalah sesuatu hal yang nggak mungkin. Lalu Mika menjelaskan ia punya radar pendeteksi hiu itu dan ditunjukkan kepada mereka. Dia bilang harus dibawa ke laut lepas agar tidak mengancam kehidupannya. Sophia pun bilang hal ini nggak normal. Dia perlu dikeluarkan dari sungai itu dan butuh tim ahli untuk memindahkannya. Angel yang masih kurang yakin dengan pernyataannya meminta mereka untuk pergi dan timnya akan melakukan penelusuran di sungai itu. Non mais je viens avec vous de toute façon. Ah, ça, c'est hors de question. Caro? Sophia menjelaskan hal ini hanyalah tindakan sia-sia tanpa alat pelacak. Pelacak yang dimilikinya dapat menemukan keberadaan si Lilith. Charo bilang ia mau menyelam karena ingin tahu tempat persembunyiannya jika ada. Adil pun mengizinkan Sophia untuk pergi dengan mereka dan menunjukkan cara kerja alat pelacaknya, agar mereka bisa menemukan di mana persembunyian si Lilith.
Ketika sampai di titik lokasi Lilith, alatnya Sophia disinkronkan dengan alat yang dipegang tim Adil. Mika pun mengikuti kemana perginya mereka dengan alat pelacak yang dimilikinya itu. Seketika sesampainya di titik itu, dia nggak melihat apa-apa karena di sungai itu kedalamannya 5 meter. Harusnya mereka bisa melihat hiu yang segede gaban itu. 3 penyelam kepolisian itu masuk ke dalam sungai dan menelusuri kedalaman itu. Mereka melihat seekor ikan yang perutnya sobek seperti bekas gigitan hiu. Ketika itu, Mika meminta Ben untuk memutuskan sinyal yang dibawa Sophia dan kepolisian itu. Elle arrive. Betapa kagetnya mereka merasakan sesuatu yang besar mengitari mereka, tapi nggak bisa melihat apa-apa karena keruhnya air di sana. Tiba-tiba sinyalnya atau pelacaknya mati, dan mereka ditarik ke atas dengan segera. Setibanya di atas, dia bilang ke sersannya, dia merasakan sesuatu yang sangat besar. Dia pun melihat ke sonar pendeteksi gerakan, dan Passe l'annonce sur Canal 10. Adil menyalahkan Sophia karena sinyal yang hilang itu dan membahayakan timnya saat menyelam. Mika dan Sophia saling menyalahkan karena menurut Sophia dengan mematikan sinyal di pelacak dapat membahayakan polisi yang menyelam. Tapi Mika menganggap hal itu perlu dilakukan karena dapat membahayakan si Lilith yang dimana polisi itu membawa senjata saat menyelam. Sophia bilang jangan ikut campur lagi urusan si Lilith. Adil bertemu dengan Angel bahwa untuk menemukan hiu itu dia harus memblokir semua akses yang berada di sungai itu. Karena itu satu-satunya pilihan. Angel bilang hal itu nggak mungkin karena dalam waktu 1 minggu ke depan ada acara Olimpiade di Sungai Seine yang digelar oleh wali kota. Mereka mengundang pers dari seluruh negara untuk meliput kegiatan itu. Dia bingung gimana caranya menyampaikan hal ini ke wali kota dan meminta untuk meningkatkan pertahanannya dan membentuk tim pengawasan. Sin berganti ke si Adil yang penasaran dengan Sophia. Dia cari-cari di internet tentang dirinya. Dia membaca satu artikel tentang pembantaian di lautan yang menyerang Sophia dan timnya. Dia pun merasa bersalah akan sikap yang dia lakukan terhadap Sophia. Dia bertemu dengan Sophia dan meminta maaf atas tindakannya karena baru tahu kejadian tentangnya melalui internet. Dia bilang baru bertemu dengan wali kota dan minta untuk ikut dengannya dengan menjelaskan tentang hiu ini. Karena Sophia lah yang mengerti akan hiu ini. Setibanya mereka di kantor wali kota, dia menjelaskan tentang keberadaan hiu itu yang akan mengancam banyaknya korban apabila digelarnya acara di tempat itu. Ketika Sophia menjelaskan tentang penelitian hiu itu, lalu dengan mata yang tertutup, wali kota bilang bahwa ia sudah mengeluarkan dana yang sangat besar, yaitu 1,7 miliar untuk acara ini. Dia juga sudah memasang tangki air limbah di bawah Sungai Seine sebesar 46.000 meter kubik. Wali kota ini tetap bersikukuh acara Olimpiade tetap dijalankan. Sin berganti ke Mika yang mengunggah video ke media sosial untuk melakukan penyelamatan kehidupan di laut beserta dengan hewan, karang, dan lainnya. Dia bilang ada seekor hiu bernama Lilith yang tersesat di Sungai Seine itu. Dia meminta bantuan kepada yang menonton videonya untuk menyelamatkan hiu itu dengan membawanya ke alam yang seharusnya. Dia juga menyesalkan adanya pembunuhan terhadap hiu yang sebanyak 100 juta lebih per tahunnya untuk dijadikan sup atau krim anti penuaan. Mulai dengan menyelamatkan satu hiu yang terjebak itu adalah tindakan melawan kepada mereka-mereka yang merusak ekosistem kehidupan di laut dan meminta untuk bergabung dengannya dengan melepaskan hiu itu ke alamnya. La surpêche et la pollution ont progressé. Par sauver ce requin. La sauver. C'est sauver notre futur. Sophia dan kepolisian itu menyusun rencana untuk menariknya ke jembatan Sully dan Austerlitz untuk segera dibius dan menjebaknya di sana. Setelah itu Institut Oceanografi yang akan mengambil alih tugas selanjutnya. Sophia menunjukkan video kepada Adil tentang membius hiu. Dia punya waktu 30 menit untuk melepaskannya. Lebih dari itu, hiu akan sesak nafas dan meninggoy.
Tiba-tiba Ben datang dan bilang hiu itu ada di katakombe melalui waduk limbah. Dia bilang bahwa Mika beserta orang-orang yang mendukungnya mau membuktikan kalau Lilith ini bisa dipandu dengan sonar dan dilepaskan ke alamnya. Ben bilang dia mengaktifkan kembali suaranya dan Sophia meminta untuk mengaktifkannya karena dia nggak tahu gimana aktifin kembali. Katakombe ini merupakan tempat penampungan air kota atau seperti danau bawah tanah dan memiliki akses sungai yang berada di wilayah bawah Kanal Santo Martin. Karena banyaknya orang ke tempat itu, Ben diminta untuk tetap pergi dan jangan ngomong kalau udah ketemu Sophia dan kepolisian. Sophia dan kepolisian akan segera ke sana untuk mengeluarkan mereka. Berangkatlah mereka ke tempat itu dan menemukan ada beberapa perahu ditemukan di depan pintu air itu. Mika yang berada di dalam ngomong ke Ben kalau rencananya ini akan berhasil membawa Lilith keluar dari sini dengan bantuan sonar dan disaksikan oleh banyak pendukung mereka yang merekam aksinya. Map. Présence potentielle d'une 50aine d'individus. Brigade fluviale, sortez-le s'il vous plaît. Non, attendez. Polisi dan Sophia meminta Mika untuk keluar dari air. Dia nggak tahu apa-apa tentang si Lilith ini. Mika merasa yakin dengan yang dilakukannya ini dapat mengeluarkan si Lilith dan menyelamatkannya. Pihak kepolisian itu meminta penontonnya untuk keluar pelan-pelan dari ruangan itu. Allons tout de suite. Lilith est dangereuse. Lilith tiba-tiba datang dengan membawa anaknya. Ternyata di waduk itu ada 2 hiu yang membuat kaget Sophia. Mika menyentuh bayi hiu itu dan Sophia memperingatinya bahwa itu akan membuat kemarahan dari ibunya, yaitu Lilith. Mika tetap bersikeras kalau hiu-hiu ini tidaklah berbahaya. Naas bagi Mika, dia dilahap hidup-hidup oleh Lilith. Keadaan menjadi tegang dan panik. Semua orang di sana berlarian ketakutan karena kejadian itu. Satu persatu mereka menjadi santapan Lilith. Banyak yang saling sikut, dorong, dan ada kejadian diinjak demi menyelamatkan hidupnya masing-masing. Leo yang terdorong ke air, dia tetap memberikan peringatan untuk segera keluar dari air, dan naas dia pun juga jadi korban. Korban-korban yang selamat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intens. Sophia pun terlihat sedih melihat kejadian ini untuk kedua kalinya, yang mengorbankan nyawa. Adil memberikan dukungannya dan Charo datang untuk menjemput mereka untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di sana, mereka kaget melihat seekor bayi hiu yang tergeletak di atas permukaan air. Hiu itu dibawa ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Qui leur permettent de s'adapter à la salinité de l'eau. C'est une femelle. Betapa kagetnya ketika Sophia membelah bagian perutnya, di sana banyak bayi-bayi hiu yang masih hidup. Dia dapat hamil ketika usianya belum matang. Dia bilang hiu itu baru berumur 2 bulan. Lilith ternyata dapat berbiak dengan parthenogenesis, yaitu perkembangbiakan tanpa adanya pembuahan dari si jantan. Jadi Lilith bisa mereproduksi anak tanpa si jantan. Ini sangat berbahaya karena spesies ini baru yang pertama kali dan jika tidak dibinasakan si Lilith ini, maka dia akan terus melahirkan bayi-bayi hiu hingga ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Dia bisa menguasai semua lautan yang ada. Scene berganti ketika Angel, Adil, dan Sophia bertemu lagi dengan wali kota. Acara itu harus dihentikan karena akan sangat berbahaya dan dapat mengorbankan banyak nyawa. Namun lagi dan lagi, wali kota itu mengatakan acara Olimpiade ini tetap akan berjalan dan hal ini akan ditangani oleh pihak militer. Bientôt des centaines. Il faut juste tout annuler, c'est pas compliqué. Vous sortez immédiatement mon bureau. T'as un plan? Sophia menyusun rencana ulang untuk membinasakan si Lilith karena akan mengancam kehidupan manusia dan ekosistem baik di perairan tawar maupun laut.
Adil meminta kepada timnya secara sukarela untuk membantu misi ini. Ternyata sisa timnya Adil ikut dalam misi ini demi Leo. Sophia menjelaskan sarangnya itu ada di ruang bawah tanah atau waduk katakombe itu. 2 orang akan membantunya sebagai alih bahan peledak dari regu penjinak bom. Penyelaman ini dipimpin oleh Beruti dan diikuti dengan Sophia, Adama, dan Adil. Di bawah itu ada terowongan yang panjangnya 20 meter. Mereka akan memasang bahan peledak hingga terowongan itu runtuh dan akan menimpa Lilith. Proses peledakan ini butuh waktu 3 menit sejak diaktifkan. Charo dan Markus akan menunggu di atas dan menunggu aba-aba dari dirinya di posisi jembatan Saint Louis. Markus akan menyelam untuk memotong ujung pembatas terowongan itu. Karena mereka akan keluar melalui terowongan ini, sedangkan komandannya Angel akan melindungi dari kejauhan di samping si wali kota. Jika pihak militer yang menghalangnya untuk menuju ke jembatan Saint Louis itu, dia yang akan berkoordinasi. Sophia akan menggunakan pemancar infrasonik. Alat itu akan menarik hiu ke dalam terowongan ketika bahan peledaknya udah terpasang dan siap diledakkan. Mereka akan menggunakan suar ketika menyelam agar dapat pencahayaan serta mengusir binatang-binatang lainnya. Mereka mulai menyelam melalui katakombe itu untuk naruh bahan peledak di sana. La voie est libre, on y va. Oh putain. Betapa kagetnya ketika suar itu dinyalakan. Ternyata mereka dikelilingi oleh ratusan anak hiu, tapi si Lilithnya nggak ada di sana. Di sisi lain, acara itu segera akan dimulai. Para militer bersiap di posisinya untuk berjaga-jaga, mulai dari sniper dan penjaga air dengan senapan lengkap. Ketika Charo dan Markus ingin menuju Saint Louis, ia dicegat oleh pihak militer dan meminta untuk berbalik arah. Ini sudah menjadi zona militer karena sudah mendapatkan perintah. Charo pun konfirmasi ke Angel kalau jalannya diblokir. Kemudian Angel konfirmasi ke pihak militer itu untuk diizinkan melintas. Seorang wartawan bertanya mengenai rumor ikan hiu itu. Walcott sombong ini bilang kalau untuk keamanannya sudah disiapkan secara optimal untuk menjaga semua yang hadir di sini. On sera sur zone dans 10 minutes. Terminé. Bien reçu. Mes chers concitoyens, Ia pun dengan santainya membuka acara dengan ratusan perenang yang berlomba di sungai Seine itu. Di sisi lain, Adil, Adama, dan Sophia berusaha untuk tenang dan gak bergerak ketika dikelilingi oleh ratusan anak hiu. Charo yang sudah tiba di posisinya turun menyelam untuk membuka gerbang itu. Selain itu, Sophia meletakkan dan mengaktifkan pemancar infrasonik itu dan mereka sudah menyiapkan bahan peledaknya. Sophia merasa ini ada yang salah karena si Lilith masih nggak kelihatan di tempat itu. Markus pun berhasil memotong pembatas itu dan segera naik ke kapalnya Charo. C'est pas normal. Elle est toujours pas là. Il y a quelque chose qui va pas. Armée. Naas bagi Bu Rati, tiba-tiba dia diterkam oleh Lilith dan dimakan oleh anak-anaknya. Alat untuk mengaktifkan bahan peledak itu pun terjatuh. Allez-y! Adama mengambil alat itu dan mengaktifkannya. Namun, lagi dan lagi, Adama jadi korban keganasan hiu itu. Charo dan Markus menunggu rekannya karena sudah meledakkan terowongan itu. Mereka mengangkat Adil. Tuh, Sophia kembali menyelam ke bawah untuk melihat keadaan reruntuhan itu. Dengan rasa takut yang luar biasa, si Lilith mengitarinya dan segera pergi. Naas bagi Charo dan Markus, mereka berdua menjadi korban berikutnya. Elle fonce droit sur les nageurs. Dan si Lilith pun pergi dari tempat itu
untuk menuju si perenang. Satu persatu perenang itu hilang. Salah satu wanita meneriaki kalau di sana ada hiu. Para perenang itu pun langsung berhenti dan panik. Mereka langsung berhamburan, langsung menyelamatkan nyawanya masing-masing. Walcott sombong itu pun kaget ketika si Lilith melompat ke atas. Pihak militer itu langsung mendatangi dan menembaki si Lilith. Mereka bilang untuk berhenti menembak karena di dalam air itu ada peluru artileri yang masih aktif. Seketika Olimpiade itu berubah menjadi tsunami karena ledakan peluru artileri itu. Sophia dan Adil selamat dari peristiwa mengerikan itu. Film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Bagi yang sudah ataupun belum nonton, bisa komen ya. Karena menurut aku di film ini yang menang si hiunya, bukan jagoannya. Jarang yang begini loh. Makasih sudah menonton ya. Bye-bye.